Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel FT Share dengan saya Muhammad Karir. Hari ini kita mau ngobrolin seputar kompetisi balap roda 2, tapi tentunya berbeda dengan kompetisi yang biasa kita lihat atau kita tonton. Karena list kompetisi yang bakalan kita sebutin ini punya resiko yang tinggi atau bisa dibilang ekstrim. Walaupun pada dasarnya semua kompetisi itu punya resikonya tersendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke list yang pertama. Yang pertama, kita punya sidecar. Jadi walaupun dia ada kata karnya, tapi sebenarnya basicnya ini adalah motor. Tapi seperti yang teman-teman bisa lihat juga, pada balapan ini diperlukan dua orang. Orang pertama tugasnya itu layaknya seperti rider biasa yang mengemudikan motor dengan memainkan gas, rem, kupling, dan juga stangnya. Nah, untuk orang yang kedua adalah penumpang atau kopilot yang tugasnya nggak cuma numpang atau dibonceng. Namun dia juga harus menyeimbangkan motor, terutama saat menikung, mengingat ada 3 roda yang dipakai di sidecar ini. Dan tentunya tugasnya ini nggak kalah beresiko karena kopilot ini harus berpindah posisi dengan cepat guna untuk menstabilkan motor yang seperti kita bisa lihat hanya memiliki 3 roda aja. Dan nggak hanya sampai di sana, karena selain harus lincah, posisi yang diambil cenderung berbahaya dan sangat-sangat beresiko. Dan faktanya, dengan segala keunikannya ini, sidecar pernah menjadi bagian dari kejuaraan dunia Grand Prix sepeda motor atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan MotoGP hingga tahun 96. Sampai akhirnya mereka semakin berkembang dan memiliki kejuaraan dunia sendiri. Dan walaupun mereka sudah keluar dari lingkup MotoGP, kompetisi ini tetap diikuti oleh pabrikan-pabrikan besar mulai dari Jepang, Eropa, dan juga Amerika. Balapan ekstrim yang selanjutnya adalah motocross hill climb racing. Dari namanya aja kita udah bisa nebak balapan nanjak motocross. Tentunya kalau kita lihat motocross sendiri udah merupakan kompetisi yang ekstrim, apalagi yang satu ini berurusan dengan ketinggian. Pada kompetisi ini, motor akan mendapatkan banyak perubahan di bagian belakang, mulai dari panjang swing arm, ketahanan shock breaker, dan lain-lain yang berfokus di area roda belakang. Tujuannya bukan lain agar motor ini tetap memiliki grip yang kuat saat menanjak. Karena jika sampai gagal, bukan hanya badan yang jatuh ke tanah atau mungkin lebih parahnya terguling sampai ke garis start. Nggak hanya sampai di sana, risiko yang lebih ekstrim akan ada kemungkinan motor berbalik dan terguling menimpa ridernya. Makanya balapan ini masuk dalam kategori kompetisi roda 2 paling ekstrim. Yang ketiga, drifting pakai motor. Pasti itu yang langsung terlintas dalam pikiran teman-teman semua. Pada ajang kompetisi ini, motornya punya spek yang lumayan ekstrim juga. Mulai dari bagian mesin yang berkubikasi rata-rata di 500 cc, ke bagian kaki-kaki dibekali dengan roda berdiameter besar, dan sasis tipis yang membuat tampilan motor ini cenderung lebih mirip sepeda yang ringan. Nah, karena keringanannya inilah, motor ini dapat melesat dengan kecepatan tinggi dan dapat dengan mudah melakukan slide. Namun pada kondisi seperti ini, pembalap juga dituntut melakukan sliding hingga garis finish dalam keadaan stabil. Nah, disinilah bagian berbahayanya. Sliding dengan kecepatan tinggi beresiko menghilangkan kontrol kendaraan. Yang kalau sampai hilang, bukan satu rider aja yang dalam bahaya, melainkan rider lain di sekitarnya juga. Nah, yang keempat ini hampir sama dengan MotoGP. Balapan biasa selayaknya kompetisi yang kita tahu. Pakai kendaraan roda 2 dengan settingan khusus berkapasitas 600 cc yang diproduksi massal. Balapan ini dikenal dengan sebutan super sport. Yang bikin berbahayanya apa? Yang bikin balapan ini jadi berbahaya adalah jumlah peserta yang tergolong banyak. Lalu performa kendaraan baik dari segi handling dan juga power mesin yang cenderung sama, membuat para pembalap secara tidak sadar cenderung saling berdekatan dan menimbulkan gerakan-gerakan yang agresif untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya. Dan tentunya kalau sampai ada crash, maka bisa menimbulkan kecelakaan dengan jumlah korban yang besar. Terbukti dari banyaknya rider yang mengalami cedera hingga kehilangan nyawa. FYI,
Balapan yang satu ini adalah salah satu balapan yang paling ditakuti sang legenda baru Valentino Rossi. Ke balapan ekstrim yang terakhir adalah Isle of Man TT. Atau kepanjangan dari Tourist Trophy. Untuk kalian teman-teman kelahiran tahun 2000-an ke bawah yang pernah main game road race, nah kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin zaman sekarang lebih mirip game Forza Horizon tapi versi roda 2-nya, kurang lebih kayak gitu. Dimana para rider akan melakukan race di jalan umum yang dikondisikan untuk keperluan kompetisi, yang kita juga bisa nilai sendiri. Mau dikondisikan bagaimanapun, kondisi jalanan umum bakal jauh dari standar keamanan jika dibandingkan dengan trek yang diproduksi secara khusus. Menjadikan balapan ini sangat-sangat berbahaya karena para ridernya akan menemui jalanan yang sempit, belokan mematah, tanjakan dan juga turunan yang menukik tajam. Yang tentunya sangat berbahaya bagi para rider. Ibarat kita lagi berangkat subuh untuk berangkat sekolah atau ke kantor, tapi dengan kecepatan 300 km per jam. Oke, itu dia list-list balapan paling ekstrim di kendaraan roda 2 yang bisa kita berikan di video kali ini. Walaupun sebenarnya apapun jenis olahraganya, kecuali e-sport tetap punya resikonya masing-masing untuk para atletnya. Yang tentunya hal tersebut dapat menimbulkan cedera. Dan kita rasa cukup untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika ada kekurangan, kesalahan, dan kritik, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.